diskusi tentang drama tradisional. Drama tradisional, apa kok dikatakan drama tradisional? Karena kan tradisional berarti lama. Berarti kan berhubungan dengan tradisi. Tradisi suatu masyarakat tertentu. Namun berbentuk drama. Kalau berbentuk drama pasti ada ceritanya yang berupa naskah. Kalau zaman modern namanya skenario atau naskah drama. Kemudian skenario itu dipentaskan dalam bentuk drama, bisa film, bisa sinetron juga bisa. Nah, kalau tradisional cirinya selain itu berhubungan dengan tradisi, itu biasanya tanpa skenario. Nah, skenario gimana? Skenario tidak tertulis, jadi intinya improvisasi, ngomong sendiri, spontan. Nah, garis besarnya itu pembawa acara. Sekarang namanya sutradara. Kalau zaman dulu itu namanya pembawa acara. Jadi diceritakan garis besarnya. Setelah itu yang ini loh, ada ceritanya begini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Misalnya kedokteran itu kan apa, drama tradisional. Wayang orang itu drama tradisional. Wayang kulit juga drama tradisional tapi berupa monolog. Mengapa monolog? Karena yang ngomong satu orang dalam tok, tapi mewakili beberapa karakternya. Bisa ngomong Arjuna, yang so menunggu ngalang-ngalang lagi. Sampai waktu kadang-kadang sampai waktu sekarang kok tak takoni. Tapi di omongnya oleh satu orang, maka disebut dengan drama monolog tradisional itu namanya. Nah, mengapa kita bicara tentang drama tradisional? Agar bisa nguri-nguri kebudayaan. Jadi kalau ingin menguri-nguri drama tradisional, ya kita harus melestarikan itu jangan sampai punah. Lestari itu kan berarti abadi, ada terus, tidak bakal mati, itu namanya lestari. Melestarikan tradisi budaya itu berarti memelihara terus-menerus. Nah, apa yang perlu diperbuat kalau berguna zaman modern, bisa itu kemudian ditulis menjadi sebuah skenario yang dulunya tidak ada, bisa diadakan menjadi skenario. Maka sering menjadi kedokteran modern bukan lagi tradisional tapi kedokteran itu pakai apa, babon ceritanya itu cerita-cerita kerajaan, cerita-cerita pangeran, sesudah putri raja. Sekarang kedokterannya bisa ngarang sendiri. Itu namanya drama tradisional tapi modern, mengambil suatu nama diungkapkan dalam bentuk yang baru, namanya atavisme. Satu yang lama menjadi yang baru.
custom Jawa, raja Jawa. Kalau sekarang model customnya raja-raja nggak tahu mesti jalannya apa kostum raja Jawa muncul. Tapi untuk membuat itu kan desainer sekarang belum tentu bisa. Ada sewa tapi ya sudah berbeda lagi karena ada tradisi tertentu yang tidak bisa. Nah untuk itu yang penting pertama ada persiapan seorang aktor aktris. Jadi ada judul kedokteran Suminten Edan. Berarti aktor aktrisnya harus mempersiapkan diri memerankan Suminten yang edan. Padahal belum pernah edan. Orang yang memerankan sesuai dengan watak itu kalau sudah mengalami. Dan bagaimana kalau belum mengalami? Itu persiapan aktor, persiapan seorang aktor aktris. Harus apa? Observasi mengedan itu seperti apa. Setelah itu niru-niru. Belum pernah mabuk, sing artian belum pernah mabuk, tapi memerankan orang mabuk. Maka dia harus survei, observasi pada orang yang sedang mabuk. Itu langkah-langkah. Setelah itu kemudian kita harus memikirkan sudah siap, naskah sudah ada, kemudian sudah persiapan seorang aktor, lalu kemudian kita memilih produser. Siapa yang membiayai pementasan? Kan perlu biaya. Kalau tidak ada biaya harus pakaiannya bagaimana? Nyewana nyewa siapa? Siapa yang datang Anda? Yang make up saudara sebagai Barok Surabaya maka komisi 8 pada komisi kurang dari Barok harus bisa diprediksi. Barok Surabaya itu tadi tanah itu kadang kita lupa kita tanya aku. Maka setelah itu, setelah beliau produser yang membiayai, baru memilih sutradara yang menyutradarai. Nah nanti kalau tidak ada naskah, sutradara ini yang memberi patokan alur ceritanya ini, terus Anda nanti yang kira-kira gampang. Dan ada naskahnya, ada yang improvisasi. Kalau ada naskahnya harus menghafal.
betul paling pati. Di Sumatera namanya hikayat Ken Rambutan. Alur ceritanya sama, tokohnya berbeda, tapi sumbernya sama, varian yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Sama halnya dengan drama tradisional zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Ya, zaman dulu zamannya medok sekali, ketoprak ya, anggo kakang mas yayai. Sekarang yang berbahasa Jawa kan sedikit. Wah, biasanya terus campur saja antara Jawa dengan Indonesia. Itu berarti varian karena perubahan perbedaan zaman. Itu bisa berubah varian itu karena adanya perbedaan zaman, perbedaan waktu. Itu luar biasa. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya naskah tertulis. Sehingga kalau belum ada naskah tertulis, penyebarannya lewat apa? Dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut, rekamannya di sini kan terbatas ya. Suatu saat bisa ditambah yang bahkan dibuka. Itu lagi. Improvisasi itu masih gantung dengan dialognya, tetapi tidak sama dengan naskahnya. Bisa selama tidak melenceng jauh, maka pakai improvisasi. Yang sering terjadi adalah yang improvisasi tidak lupa. Tapi itu yang diperlukan pengalaman yang lama. Gitu ya.